Hai semuanya, seringkali dalam hidup kita ada masa-masa di mana rasanya semuanya runtuh, berantakan tanpa ampun. Kita merasa seperti terombang-ambing di lautan lepas tanpa peta atau kompas, sendirian, gelap, dan putus asa. Ini bukan sekadar kesedihan biasa, bukan cuma rasa galau yang lewat begitu saja. Ini adalah sesuatu yang lebih dalam, lebih menusuk, dan seringkali terasa tanpa ujung. Banyak orang menyebutnya sebagai Dark Night of the Soul atau malam gelap jiwa. Mendengar namanya saja sudah terbayang betapa beratnya. Tapi apa sebenarnya itu? Dan mengapa kita, manusia modern yang katanya serba maju ini, masih perlu membicarakannya? Secara sederhana, Dark Night of the Soul adalah sebuah fase dalam perjalanan spiritual seseorang di mana ia merasakan kekosongan yang amat dalam, keraguan yang intens, dan keterputusan dari hal-hal yang dulu memberinya makna atau kenyamanan. Ini bukan depresi klinis, meskipun gejalanya bisa mirip. Ini lebih kepada krisis eksistensial, sebuah titik balik di mana fondasi keyakinan, nilai-nilai, dan bahkan identitas diri kita diuji habis-habisan. Bayangkan Anda membangun sebuah rumah impian, batu demi batu dengan penuh keyakinan. Lalu tiba-tiba ada gempa besar yang meratakannya. Bukan hanya atapnya yang hancur, tapi juga pondasinya. Rasa sakitnya bukan cuma karena kehilangan rumah, tapi juga karena ilusi bahwa rumah itu aman dan abadi. Itu kira-kira gambaran kasarnya. Proses ini bisa dipicu oleh berbagai hal, kadang karena kehilangan besar, seperti kematian orang terkasih, putusnya hubungan yang mendalam, atau kehilangan pekerjaan yang sangat berarti. Tapi bisa juga muncul tanpa pemicu yang jelas, seperti kabut tebal yang tiba-tiba datang menutupi segalanya. Seseorang mungkin merasa hampa, meskipun hidupnya tampak sempurna di mata orang lain. Karir sukses, keluarga harmonis, teman-teman yang banyak, namun di dalam dirinya ada kekosongan yang tak terlukiskan. Sebuah suara lirih yang bertanya, ini semua untuk apa? Rasa takut, kecemasan, kebingungan, dan perasaan tidak berdaya menjadi teman sehari-hari. Tidur jadi sulit, nafsu makan berkurang, dan minat pada hal-hal yang dulu menyenangkan mendadak lenyap. Dunia terasa abu-abu, tanpa warna, tanpa gairah. Ini adalah periode yang sangat isolatif. Sulit sekali menjelaskan kepada orang lain apa yang sedang kita alami, karena seringkali kita sendiri tidak mengerti. Teman-teman mungkin mencoba menghibur dengan mengatakan, bersyukurlah, banyak yang lebih susah dari kamu. Atau, ayo dong semangat. Niat mereka baik tentu saja, tapi kata-kata itu seringkali justru membuat kita merasa lebih sendiri dan salah karena merasakan apa yang kita rasakan. Kita mungkin mulai mempertanyakan segala sesuatu, termasuk keberadaan Tuhan atau tujuan hidup. Keyakinan-keyakinan spiritual yang dulu kuat tiba-tiba terasa goyah, seperti bangunan tua yang siap runtuh. Doa terasa hampa, meditasi tidak lagi menenangkan, dan buku-buku spiritual yang dulu menginspirasi kini hanya deretan kata tanpa makna. Ini adalah masa kekeringan spiritual yang luar biasa, di mana jiwa terasa haus, tapi air tidak kunjung ditemukan. Tapi mengapa disebut Dark Night of the Soul? Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh seorang mistikus Spanyol abad ke-16 Saint John of the Cross yang menggambarkan sebuah tahap pemurnian spiritual di mana jiwa dibersihkan dari keterikatan duniawi dan ilusi ego. Dia melihatnya sebagai proses yang menyakitkan namun esensial untuk mencapai kesatuan yang lebih dalam dengan Tuhan atau kebenaran ilahi. Bayangkan sebuah patung yang indah. Sebelum menjadi patung, ia hanyalah bongkahan batu kasar. Pemahat harus membuang bagian-bagian yang tidak perlu, memahat, mengikis, kadang memukul dengan keras. Prosesnya menyakitkan bagi batu itu, jika saja ia bisa merasakannya. Tapi tanpa proses itu, ia tidak akan pernah menjadi karya seni yang indah. Demikian pula dengan jiwa. Malam gelap ini adalah proses pemangkasan, pemurnian, di mana semua yang tidak otentik, semua yang menghalangi kita dari kebenaran sejati diri kita dibakar habis. Ini adalah undangan untuk melepaskan kendali. Selama ini, mungkin kita terlalu mengandalkan hal-hal eksternal untuk mendefinisikan diri kita atau memberikan kita kebahagiaan. Entah itu pekerjaan, status sosial, hubungan romantis, bahkan identitas spiritual kita sendiri. Dark Night of the Soul datang untuk membongkar semua itu. Ia memaksa kita untuk masuk ke dalam, menghadapi ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan kekosongan. Ini seperti seseorang yang baru sadar bahwa rumah yang selama ini ia tinggali hanyalah sebuah ilusi, dibangun di atas pasir. Agar bisa membangun rumah yang kokoh, ia harus menghancurkan yang lama dan menggali lebih dalam untuk menemukan pondasi yang kuat. Ini bukan tentang mencari jawaban baru di luar, tapi tentang menggali lebih dalam ke dalam diri untuk menemukan kekuatan dan kebenaran yang sudah ada di sana, tersembunyi di balik lapisan-lapisan ketakutan dan kebohongan. Ini adalah undangan untuk melihat kelemahan kita, ketakutan kita, dan sisi gelap diri yang selama ini mungkin kita tolak atau sembunyikan. Ini adalah momen untuk merefleksikan kembali nilai-nilai kita. Apa yang benar-benar penting bagi kita? Apa yang membuat kita hidup?
Apakah kita hidup sesuai dengan nilai-nilai itu, ataukah kita hanya mengikuti arus dan ekspektasi orang lain? Ini adalah ujian kesabaran, ujian iman. Ketika segala sesuatu terasa gelap, bisakah kita tetap percaya bahwa ada cahaya di ujung terowongan? Bisakah kita tetap bernapas, satu napas pada satu waktu, tanpa tahu kapan kegelapan ini akan berakhir? Meskipun menyakitkan, Dark Night of the Soul adalah sebuah pintu gerbang menuju pertumbuhan spiritual yang mendalam. Setelah melewati ini, seseorang seringkali mengalami pergeseran perspektif yang radikal. Mereka tidak lagi takut pada ketidakpastian, karena mereka telah belajar bagaimana bertahan hidup dalam ketidakpastian. Mereka menjadi lebih welas asih, karena mereka telah merasakan penderitaan yang mendalam. Mereka menjadi lebih otentik, karena mereka telah dipaksa untuk melepaskan masker-masker yang selama ini mereka kenakan. Ada semacam kelahiran baru, sebuah kebangkitan jiwa yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan esensi dirinya. Bayangkan ulat yang masuk ke dalam kepompong. Di dalam sana, ia mengalami semacam malam gelap. Tubuhnya mencair, berubah menjadi bubur. Semua yang ia kenal sebagai dirinya hancur. Ini pasti proses yang mengerikan jika ulat bisa merasakannya. Tapi dari kehancuran itu, lahirlah sesuatu yang sama sekali baru dan indah. Seekor kupu-kupu yang bisa terbang. Dark Night of the Soul adalah kepompong kita. Ini adalah transformasi yang menyakitkan, tapi hasilnya adalah kebebasan yang lebih besar dan pemahaman yang lebih luas tentang siapa diri kita yang sebenarnya dan apa tujuan kita di dunia ini. Jadi jika Anda sedang merasakan malam gelap jiwa ini, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Ini adalah bagian dari perjalanan manusia, sebuah proses universal yang dialami oleh banyak orang di sepanjang sejarah, dari para mistikus hingga orang biasa seperti kita. Ini bukan tanda bahwa Anda gagal atau bahwa Anda gila. Justru ini adalah tanda bahwa jiwa Anda sedang bekerja keras, mencoba untuk memurnikan dan memperluas kesadaran Anda. Memang tidak ada jaminan kapan ini akan berakhir, atau bagaimana bentuk cahaya yang akan Anda temukan nanti. Tapi percayalah, ada makna di balik krisis ini. Ada tujuan di balik kegelapan. Penting untuk diingat bahwa melewati fase ini membutuhkan kesabaran, penerimaan, dan dukungan. Jika memungkinkan, carilah terapis, konselor, atau teman yang bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Ini bukan berarti Anda harus menyembuhkan diri dari Dark Night of the Soul, karena ini bukan penyakit, ini adalah proses. Tapi dukungan bisa membantu Anda menavigasi kegelapan ini dengan lebih baik, memberikan ruang untuk merasakan apa yang perlu dirasakan, dan membantu Anda tetap terhubung dengan dunia luar meskipun di dalam terasa kosong. Izinkan diri Anda untuk merasakan kesedihan, kemarahan, kebingungan, dan semua emosi yang muncul. Jangan melawannya, biarkan ia mengalir seperti air. Pada akhirnya, Dark Night of the Soul adalah sebuah undangan untuk menyerah kepada proses, untuk mempercayai bahwa di balik kehancuran ada penciptaan, dan di balik kegelapan ada cahaya yang lebih terang dari sebelumnya. Ini adalah perjalanan pulang ke diri sejati, meskipun jalannya terasa terjal dan penuh duri. Ketika Anda muncul dari malam ini, Anda tidak akan menjadi orang yang sama. Anda akan menjadi versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bijaksana, lebih otentik, dan lebih terhubung dengan inti spiritual Anda. Ini adalah krisis yang meskipun menyakitkan, pada akhirnya membawa Anda lebih dekat pada kebenaran dan kedamaian sejati. Jadi jangan menyerah, teruslah bernapas, teruslah berjalan, bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun. Karena di sana, di tengah-tengah kekosongan, terletak benih-benih transformasi yang paling indah.